materi yang sangat berbobot sekali ya, yaitu kabar dari masa lalu. Nah, baru time traveling. Baru time traveling kebetulan. Baru time traveling. Iya, kan dari masa lalu. Oh iya, time traveling gitu ya. Time traveling setelah Indonesia. Ini dua. Oke, habis ini di sini dua. Oke teman-teman, boleh kita untuk biar semangat nanti kalau aku bilang kita semangat dulu teman-teman ya. Termasuk tadi ini udah panas banget karena dicopot semut mungkin. Nah, semangatnya karena terpaksa ini. Habis kerja copot semut belakang ini. Oke, kalau aku bilang siap, kalian bilang gerak ya. Tapi kalau aku bilang gerak, kalian bilang gerak juga. Oke, paham? Kalau aku bilang siap, kalian bilang gerak. Kalau aku bilang gerak, kalian bilang gerak. Oke? Gerak. Yang mesti semangat teman-teman. Ada tidak akan kita mulai kalau tidak semangat. Gerak. Siap. Gerak. Ayo ngomong. Siap. Gerak. Siap. Gerak. 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 Siap. Gerak. Yang apa? Siap. Yesus. Ayo, siap. Gerak. Siap. Siap. Jawabannya tetap sama, tapi pemateri kita luar biasa. Gak nyambung. Tapi inilah Ustadz Ahmad Adiasta. Oh iya. Ustadz Ahmad Adiasta. Oh iya. Monggo silakan untuk mengisi sekarang. materi yang luar biasa. Sekarang. Oke. Iya. Masa depan. Oh gitu. Soalnya time traveling kan. Time traveling. Ya. Oke. Mas. Cek. Jorannya patah. Jorannya patah. Jorannya patah. Apanya itu? Joran. Suka mancing kan dulu? Ya udah pakai itu aja. Pakai ini. Iya, saya harus begini-begini soalnya kalau pakai ini. Oke. Tadi kan beliau bilang katanya Bun nggak ke kanan kiri. Iya. Nggak salto aja Ustaz. Iya, sebenarnya saya ke kanan kiri itu saya tadi pengen jelasin pakai papan tulis. Nah, tadi saya dikasih spidolnya tapi papan tulisnya tetap di situ. Jadi kadang iya, maksudnya itu panitia itu maksudnya gimana gitu. Saya kan bertanya-tanya ya kan. Iya.
Al-Aqsa. Itu waktu itu saya nyampaikan materi itu lumayan panjang, jadi sejarah mulai dari Bani Israel sampai jadi Yahudi, Yahudi sampai Freemason, Freemason sampai bersambung waktu itu. Jadi alhamdulillah lumayan lama. Nah, karena lumayan lama itu tadi Mas MC-nya jadi sampai sudah ganti ya. Dari yang terakhir sampai hari ini. Nah, kebetulan kalau boleh jujur saya tadi nggak time traveling, Mas. Nah, jadi saya kira antum tadi langsung relate dengan jokes saya gitu, tapi akhirnya saya menyadari saya udah bapak-bapak gitu, karena jokesnya udah nggak relate. Ya baik, malam ini kita akan membahas, atau saya lebih sukanya membahasakan dengan cerita ya, membahasakan dengan cerita karena ini adalah sejarah. Ustadz saya pada saat di SMA saya belajar Islam dulu, memang dimulai dari satu pertanyaan, saya hidup itu mau ngapain. Saya kebetulan waktu SMP dulu sempat kehilangan arah gitu ya, karena kebetulan waktu SMP pernah meniti karir untuk di atlet. Kebetulan saya gabung SSB dan waktu itu ada tim di Malang namanya Persema Junior. Jadi itu rivalnya Arema, dia itu punyanya Pemkot begitu. Jadi pada saat SMP sering saya diminta dispen untuk keluar sekolah untuk pertandingan begitu. Tapi ternyata hal itu membawa saya pada satu kondisi di mana pada saat itu ada kejuaraan U14. Mainnya di Stadion Gajayana gitu, kami mau bermain, kemudian ada satu masalah pada saat itu, ternyata ada 3 pemain dari tim rival itu yang usianya sudah 16 tahun. Jadi itu pertandingan U14 harusnya diikuti oleh under 14 tahun, tapi ternyata ada 3 pemain itu usianya 16 sudah SMA pada saat itu. Kemudian saya mendengar obrolan para pelatih, para manajer begitu ya, mereka mengatakan halah cuman pertandingan anak-anak aja loh, kan nggak masalah begini. Dan pada saat itu langsung terngiang di otak saya perkataan bapak saya yang kebetulan saya masa SMP itu fatherless pasif ya, jadi punya bapak tapi rasanya nggak punya bapak karena bapak saya waktu itu kuliah di luar kota S2. Nah, kemudian pada saat itu pesan dari bapak saya yang saya ingat pada saat di stadion itu adalah, kamu kalau mau jadi atlet jangan hidup di Indonesia. Kalau kamu mau hidup di Indonesia, kamu jangan jadi atlet karena tidak ada masa depan yang baik untuk atlet di Indonesia. Pada saat itu saya masih menyadari, enggak lah, itu mungkin orang lain, saya mungkin berbeda begitu kan. Tapi hari itu saya mendapati, gila, ini usia 14 tahun, acaranya anak kecil-kecil aja udah di KKN gitu ya, udah di korupsi begitu. Walaupun korupsinya korupsi umur begitu kan. Nah, dari situ kemudian muncul satu pertanyaan, sebenarnya saya hidup itu mau kemana? Nanti saya kalau udah mati mau jadi apa gitu kan? Apakah cukup jadi makanan belatung atau jadi apa begitu kan? Nah, pertanyaan itu kemudian mengantarkan saya pada pencarian jalan hidup, dan saya menemukannya dari Islam. Pertanyaan pertama yang pada saat itu oleh seorang ustadz yang kebetulan, ini mati kah? Halo, kayaknya kan di periode kemarin yang tukang matiin mic itu kok sampai sekarang masih ada gitu. Oh iya, karena cerita dari masa lalu ya. Jadi sejarah itu akan berulang, yang beda hanya pelakunya. Nah, kalau yang itu pelakunya ketua Dewan, sekarang pelakunya ketua takmir gitu ya. Oke. Nah, pada saat itu di satu masjidnya sekarang di Malang cukup populer, nama masjidnya Ibnu Sina, di sebelahnya Matos. Kalau dulu itu tempatnya anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa belajar Islam dengan intens, ada ruangan-ruangan yang dibuat untuk anak-anak muda pada saat itu, tapi sekarang kayaknya cuma jadi masjid tempat berkunjungnya orang yang ke mall gitu ya. Nah, dari situ salah satu pesan ustadz saya, atau materi pertama yang saya nancep, dan itu bikin nggak bisa tidur selama 1 minggu, susah tidur 1 minggu ya, bukan nggak bisa tidur, tetap tidur tapi selalu kepikiran, itu adalah pertanyaan,
ya udahlah, anggap aja ini background ya. Karena saya yakin teman-teman pasti nggak akan kelihatan yang saya tulis gitu. Kelihatan ya, ya anggap aja kelihatan, oke? Ya, adalah sebuah pertanyaan, kenapa kamu memilih Islam? Dan ketika kamu lahir dari rahim, seandainya kamu lahir dari rahim yang bukan Muslim, apakah kamu akan sampai pada Islam? Nah, itu pertanyaan yang pada saat itu sangat mengganggu, gitu. Pertanyaannya sangat mengganggu, dan pada saat itu saya tidak menemukan banyak pendidikan agama dari keluarga saya. Walaupun keluarga saya itu, saya melihat mereka adalah orang-orang yang taat dalam beragama. Ada sejarah dari salah satu kakek saya di Surabaya, rumahnya di sekitar Tanjung Perak itu adalah satu rumah yang sangat saya kagumi karena rumahnya keren. Kenapa keren? Karena di belakang rumahnya ada bunker. Jadi kalau mungkin teman-teman ngelihat bunker itu di film-film perang, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi ada sebuah kotak, tutupnya dari semen. Kalau tutup semen itu kemudian diangkat, di dalamnya ada tangga untuk turun ke bawah, dan itu tempat persembunyian untuk berlindung dari bom. Gitu. Kemudian kakek saya juga seorang aktivis di Masjid Mujahidin Surabaya. Pada saat saya kecil, sholat Id dan lain sebagainya itu kami lakukan di daerah Perak, di Surabaya Utara, itu di Masjid Mujahidin Surabaya. Dan dari namanya aja kayak Masjid Mujahidin, ini tempatnya orang-orang berjihad begitu ya. Tapi ternyata keluarga saya memilih untuk tidak membahas latar belakang kakek saya kepada cucu-cucunya. Which is akhirnya saya mengetahui sendiri, saya menggali siapa kakek saya, siapa keluarga saya, kakek saya punya riwayat hidup yang seperti apa. Nah, dari situlah ternyata saya mulai suka dengan sejarah. Jadi ternyata teman-teman dalam hidup ini apapun yang kita kerjakan itu harus diawali dengan satu pertanyaan, why? Beberapa waktu lalu saya bikin konten short gitu ya, walaupun wajah saya nggak nongol, jadi konten faceless begitu. Saya membahas tentang satu short 30 detik, kemudian di bagian akhir itu saya sisipkan doa begini. Semoga saya dan penonton yang nonton video ini semuanya kelak akan mendapati husnul khotimah. Amin. Ya, padahal cerita ya diaminin. Ya nggak apa-apa lah. Yang saya nggak habis pikir adalah, mohon maaf, suara saya rada ini habis kode ya. Malam ini kering banget. Kemarau ya. Iya, kode soalnya minum saya udah habis di mobil gitu. Tadi sore kebetulan saya sampaikan materi yang sama, tapi pembukaannya nggak sedewasa ini karena pesertanya anak SMP SMA. Oke, kembali ke tadi ya, bahwasanya sekarang kita semua memulai segala hal yang kita lakukan dengan why gitu kan. Kalau kita nggak memulai dengan why, yang terjadi adalah, contoh itu tadi, saya membahas video di ending adalah doa agar kita semua husnul khatimah begitu. Tahu CapCut kan? Auto subtitle-nya tahu kan? Ketika kita ngomong husnul khatimah, teks yang muncul apa? Tulisannya gimana? KHUS terus KHATIMAH gitu kan? Yang didebat oleh netizen adalah astagfirullah mas, harusnya itu husnul khatimah. Yang dipermasalahkan adalah huruf KH atau H. Ya, sampai sekarang. Dan itu kemudian saya reminder beberapa waktu tahun yang lalu, Ustadz kita nulis insya Allah itu INSYA atau INSHA. Kemudian saya bilang tadi, karena tadi sore itu anak-anak SMP SMA-nya rada bandel gitu ya. Hal ini juga saya ceritakan, kemudian saya bilang sama mereka, beginilah kalau agama di tangan orang yang bodoh. Gitu. Karena kalau agama dipakai oleh orang yang bodoh, yang terjadi apa? Kita akan berdebat tentang sesuatu yang nggak produktif, dan itu akhirnya menghilangkan esensi obrolan kita. Contoh nih misalnya, ada pembahasan misalnya, Kak aku kok sering nemu ya, biasanya takmir masjid gitu, remas-remas masjid begitu ya, menemukan kondisi-kondisi, makasih. Ya, oh ini, oke. Ya, apa itu? Biar semangat teman-teman, ini ada hadiah.
Ada hadiah buat teman-teman. Nanti ketika di sesi akhir. Ada berapa? Ada 2. Oh, 2 doang. Saya nggak dapat. Tapi spesial ini tuh. Iya. Anu kan, jalan-jalan itu kan? Oh, kelas. Oh, bukan yang jalan-jalannya. Oh, Baitul Maqdis kelas. Oke. Jalan-jalan sejarah. Iya, jalan-jalan sejarah. Ini teman SMA saya kebetulan. Iya. Saya mau dibukulin sama dia waktu SMA. Serius. Someday di acara YN temuin saya saya berdua sama beliau ya, duet sama beliau begitu. Saya mau dipukulin sama orang ini, gitu. Gara-garanya adalah saya mengajarkan Islam radikal di SMA Negeri 8 Malang, gitu. Jadi pada saat itu saya dianggap memprovokasi komunitas dia, yang akhirnya ikut ngaji bareng saya. Kemudian dia datang, mana yang namanya Dias? Saya mas, ada apa mas? Kemudian kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya dengan diskusi yang sangat panas itu, beliau Mas Alif Ridho itu bilang, kalau gitu aku bisa ikut kajian kapan? Nah begitu ya. Ini bestie saya sejak SMA yang tahu, yang sama-sama mengalami perjuangan dakwah di SMA. Nah sama beliau ini begitu. Nah kalau beliau jadi aktivis Baitul Maqdis, saya sayangnya lebih sering Baitul Maqdis belok dikit ke Hagia Sophia gitu. Jadi lebih banyak ke sana. Tapi beliau keren dan saya sarankan teman-teman ikut acara beliau sambil yang ini walking tour sejarah. Nanti kita akan tahu ternyata di Kota Malang itu ada loji yang cukup besar, kemudian tempat peribadatannya orang Freemason itu kayak apa. Nah, gabung sama beliau. Sekarang jadi kafe sama hotel gitu ya. Spill. Ikut kelasnya gitu. Ada 2 tiket gratis. Oke. Iya. Iya gitu, endorse gitu kan. Nah, oke. Kemudian ketika tadi saya sampaikan bahwa inilah yang terjadi kalau agama berada di tangan orang yang bodoh. Karena apa? Sesungguhnya kalau kita mau kemudian merujuk dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita belajar lagi, mengingat lagi wahyu pertama yang sampai ke beliau pada saat di Gua Hira. Itu wahyu tentang apa? Wahyunya apa sih? Surat apa? Al-Alaq ayat 1-5. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Nah, audiens kalau ditanya seperti ini itu kurang kepastian. Ada yang hafal? Angkat tangan 1 tiket. Yaudah, kalau saya yang baca, saya yang dapat tiketnya. Gimana bunyinya? Kul a'udzu birabbil alaq. Oh bukan ya? Saya tuh waktu kapan hari itu di TikTok itu nonton anak kecil tuh. Surat Al-Fil, ini nanti kita bahas surat Al-Fil. Surat Al-Fil di plesetin itu. Alam taroka hifa fa'ala rabbuka sidik jos gitu. Serius itu ada. Itu ustadznya marah-marah begitu. Tapi kenapa kok ustadz? Semalam saya ngajiin ustadz ya, Guru Madin beliau, lulusan Sidogiri. Beliau bilang, curhat sama saya, aduh mas, saya itu kuliah kebetulan ngambil S1 pendidikan agama Islam. Kami itu beasiswa pemerintah kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Timur begitu kan. Ketika wisuda itu ditarik duit 2.700.000. Padahal Guru Madin Madrasah Diniyah itu sebulan tahu berapa teman-teman? 70.000. Di pesantren itu guru-guru Madin. Jadi saya kalau melihat guru ngaji itu, ya Allah, ini orang-orang yang dikendalikan sama politisi-politisi begitu ya. Mereka itu lillahi ta'ala banget. Gajinya 70.000, disuruh bayar 2.700.000 untuk yudisium. Tadi pagi yudisiumnya. Udahlah, stop. Di salah satu universitas di Jawa Timur Utara. Nah, udah gitu aja. Gitu ya. Saya diskusi sama mereka gitu. Ternyata hari ini kita belajar agama itu selalu dicekokin dengan apa? What sama how. Buku agama kelas 1 anak SD? Apa?
sebelum rukun Islam, rukun iman apa? Asmaul Husna. Setelah Asmaul Husna, rukun iman, rukun Islam, toharoh, sholat, begitu. Tapi pertanyaannya, anak-anak ini nggak pernah tanya sama gurunya, kenapa kok saya disuruh hafalan Asmaul Husna? Kenapa kok rukun iman itu nomor 1 adalah beriman kepada Allah? Kenapa kok Tuhan itu Allah dan lain sebagainya? Nah, ternyata itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata kembali ke masa-masa itu, nah ini kalau nonton film itu kayak apa ya? Jadi plotnya itu ada yang maju, ada yang mundur. Gitu. Plotnya Bon Appetit Your Majesty. Enggak relate ya? Enggak relate. Hari Sabtu kan? Ntar malam keluar episode. Episode berapa ya? Hari ini sama besok gitu. Gitu. Kebetulan film-film kolosal itu termasuk salah satu tontonan saya. Kalau bacaan itu novel, buku sejarah, sama National Geography. Gitu. Jadi saya kalau nonton di Nowak Jazz yang di Instagram itu, ini bendera apa? Ibu kota ini apa? Ibu kota ini apa? Saya ngelihat itu, ini nggak settingan kan? Karena anak saya kelas 3 SD itu sudah apal itu pertanyaan-pertanyaan. Kasih bendera, kasih apa, benua apa, ibu kota apa itu, dia udah apal gitu. Karena memang suka hal-hal yang semacam itu. Oke, kembali ke sini. Jadi ini plotnya agak maju mundur. Ternyata yang wahyu pertama yang didapatkan oleh Rasulullah SAW adalah tentang Iqra itu apa, bro? Ya, Iqra itu tentang membaca. Tapi kalau dalam makna istilah yang dimaksud membaca itu apa? Bukan cuma belajar. Membaca itu gini loh. Sama nah, ternyata yang dimaksud membaca itu ini. Literasi itu apa? Literasi itu kita punya sumber yang valid, yang itu bisa kita jadikan pedoman dan itu trusted gitu. Kemudian peka, peka itu maksudnya apa? Peka itu kita bisa membaca fakta. Kita bisa membaca fakta. Contoh misalnya, ini adalah acara pertama di Masjid Peradaban Syafaat misalnya. Kemudian saya disuruh nangis. Oh, buat menghapus pakai tisu. Oh, oke. Ya, oke. Yang kedua peka. Peka itu peka terhadap fakta. Apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itu apa sih? Itu faktanya. Harus kita tahu. Kemudian berikutnya paham dengan metode. Bagaimana mengubah A ke B. Dengan cara apa? Belajar flowchart nggak? Nah, flowchart itu sebenarnya ini. Jadi sebenarnya sebelum kita menjadi orang yang memahami agama, belajar agama, memahami fikih dan lain sebagainya, jadilah orang yang melek literasi dulu, jadilah orang yang cerdas. Di sini ada buku, di sini informasi, di sini ada fakta, di sini ada kita. Terus kita mau ngapain dengan fakta ini? Itu orang pinter. Gitu. Kalau orang sekarang, Ustadz kok pakai baju Dora the Adventure, tapi celana saya panjang kok. Ustadz harusnya Ustadz itu jenggotnya panjang. Saya nggak punya gen itu soalnya. SMA itu setelah ngaji saya itu pakai beli di pasar besar Malang, bukan di pasar besar, di Embong Arab, minyak Firdaus. Hasilnya jenggot kambing. Begini-begini aja, nggak bisa. Ya itulah, kalau kita belum bisa menguasai ini, terus kita punya agama, ya sudah. Contoh misalnya, hari ini bisnisnya cuma dapat 500.000. Bilangnya gimana? Pengennya dapat uang 2 juta hari ini, tapi dapatnya cuma 500.000. Bilangnya gimana? Alhamdulillah. Rezeki sudah ada yang ngatur. Padahal pernah nggak seandainya misal kita jualan, kita punya all shop dan lain sebagainya, ketika dapat uang segitu,
Kita melakukan evaluasi, yang dievaluasi apa? Iya benar, kita mengevaluasi saat sholat malam, tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Yes, itu kita lakukan sebagai seorang muslim. Tapi pernah nggak mengevaluasi sebab akibatnya apa? Oh, CS ku ternyata jawabnya ngasal. Oh, kemudian misalnya produkku kemasannya, packagingnya kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, ini Mbak Mas yang dinamakan membaca, berpikir. Saya menghandle salah satu pondok pesantren untuk media sosialnya di Bogor. Waktu itu mereka stagnan di bulan Januari, 0 sampai bulan Januari itu hanya 150 pendaftar, bulan Januari 0, bulan Februari 0. Kemudian saya dipanggil, memang saya menawarkan proposal dengan harga yang agak mahal gitu kan. Begitu saya ketemu sama CS-nya, guru-gurunya, itu begitu ada satu pelanggan atau satu leads masuk, chatnya langsung 11 chat. Berisi 4 video, 4 foto, dan 3 informasi teks. Gitu. Hasilnya apa? 0 closingan. Saya nggak kemudian, oh iya memang rezekinya pondok ini kayak begini. Biaya masuknya, uang DPP-nya 60 juta. 60 juta. Itu duit gede kan? Kontrak sama saya cuma 50 juta. Yayasannya marah-marah. Di akhir, alhamdulillah ketika saya handle sama tim, total siswa santrinya SMP SMA 330. Yang kita benerin, mohon maaf, yang kita benerin bukan sholat tahajudnya dulu, bukan. CS-nya kita benerin, cara jawab WA-nya gimana, distribusi leads gimana, iklannya gimana. Ini kita evaluasi dulu nih. Gitu. Maka kalau dari sini kita bisa berpikir, nanti kita akan nyambung. Kenapa Utsman bin Affan itu mewakafkan hartanya, ya kan, yang walaupun cuma 1/4 pada saat perang Badar. Karena perang butuh uang. Nah, dari sini dulu nih. Gitu. Jadi bulan lalu, pekan lalu, hari Sabtu malam saya ngisi di Solo. Bukan di Solo. Turunnya di stasiun Solo, terus saya ngisi di wilayah daerah Bandungan, Semarang begitu. Ngisi di hotel, bahas sejarah juga gitu. Rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian bawa anak-anak kecil begitu kan, mereka saya tanya tentang sejarah, ya mohon maaf, pelongo begitu nggak ngerti. Padahal bapak ibu kan pelaku sejarah, saya tanya begitu. Iya, tapi kayaknya sudah lupa ya dengan ini. Kebetulan mereka ikatan dokter begitu. Waktu itu bahas sejarah Islam masuk ke Nusantara. Pelongo. Dan ketika di materi nggak ada antusiasme yang Oh berarti ini kaitannya dengan ini ya, peristiwa ini kaitannya dengan ini. Sampai saya bahas masalah makanan, kenapa Solo itu makanannya cenderung ke barat-baratan, ke Eropa-Eropaan. Yogyakarta kenapa makanannya rasanya manis. Nah, kemudian cenderung jenis makanan itu pedas itu dapatnya dari wilayah ini begitu. Sampai saya begitukan begitu. Jadi untuk mencari why-nya mereka supaya mau belajar sejarah itu apa gitu. Kalau saya why-nya saya adalah karena itu tadi, kakek saya nggak boleh diobrolin di keluarga. Emang kenapa sih orang mbah itu baik-baik aja, yang saya baik-baik aja, suka ngajak saya jalan-jalan, kalau ke Surabaya suka jalan-jalan ke masuk ke TNI AL itu kan, lihat kapal segala macam. Ini mbah saya kok bisa dapat free pass masuk kapal-kapal perang, ini ceritanya gimana? Pasti saya akan bertanya. Nah dari situ saya suka sejarah. Dari sejarah itu mengantarkan saya untuk berpikir untuk literasi begini-begini. Gitu. Nah, ternyata ketika saya usut kakek saya, wah ini berarti ini punya garis keturunan pejuang. Pejuangnya si ini, pantesan nggak boleh diomongin. Begitu. Begitu juga dengan mbah dari bapak saya. Begitu. Tapi kalau dari mbah saya, alhamdulillah sampai yang kelahiran tahun 1760 dapat saya namanya. Dan itu saya dapat di Makassar. Waktu jalan-jalan di Makassar, saya dapat namanya. Gitu. Jadi, ya harus kita pahami dulu why-nya itu apa. Termasuk kita datang ke tempat ini malam ini, kita mau belajar sejarah, mau melihat krisis yang terjadi di era sebelum Islam, era pra-kelahiran Rasulullah, kemudian Rasulullah hadir itu sebagai apa, kemudian dibandingkan dengan hari ini. Lah ngapain? Belajar jauh-jauh. Ya enggak? Udah berapa kali Indonesia mengalami krisis? 1978 di Indonesia, penjarahan rumah pejabat sudah terjadi. Nggak usah jauh-jauh kita sampai ngomongin Persia dan Romawi Timur. Habis ini materinya gitu. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Tapi kenapa kok kita
ngambil sejarahnya dari sana. Nah, apakah pertanyaan why atau kenapa itu harus kita jawab dulu sebelum nanti kita membahas what and how. Soalnya what and how itu akan terus berkembang. Kita belajar fikih coba tanyain. Dulu salah satu guru saya, guru ngaji saya, almarhum Kiai Mahmudi Syukri, pada saat beliau di Hadramaut, berangkat sholat Jumat kejatuhan kotoran burung. Nah, kalau pakai mazhabnya Syafi'i, jelas najis, nggak bisa. Beliau kembali 3 kali, ganti baju. Kemudian perjalanan keempat kena lagi, ceplok, begitu kan? Udahlah, daripada saya nggak sholat Jumat, saya pakai mazhab Maliki. Kalau ketemu sama orang yang nggak paham why, sama orang Indonesia diapain? Wah, pelin-pelan nih Ustadz, nggak punya pendirian nih. Berangkat dari Indonesia mazhabnya Syafi'i, pulang dari Hadramaut balik ke Indonesia jadi gurunya, jadi salah satu guru besar mazhab Maliki di Indonesia gitu. Oh, nggak bener nih Ustadz, itu akan begitu gitu. Tapi kalau kita tahu why-nya dulu, itu semua bisa diatasi. Gitu. Termasuk misal pernah tahu kisahnya Imam Ahmad Ibnu Hambal nggak? Oh, yang mana? Oke. Saya senang kalau ditanya yang mana. Ada yang mau challenge? Challenge tentang kisah Imam Ahmad Ibnu Hambal tadi kan ditanya tuh. Saya tanya kan, tahu kisahnya yang mana? Oh, berarti Anda tahu banyak kisah tentang beliau. Oke. Sebutkan kisah Imam Ahmad Ibnu Hambal yang masyhur dibahas, 5 kisah. Oh iya, salah satunya Mas Rani. Kenceng banget dia, pede banget. Yang mana Ustaz? Oke, mau yang mana? Oh, nggak mau yang mana-mana gitu. Yang tahu yang mana? Biasanya nggak tahu pelakunya. Itu diceritain, oh ternyata yang ini. Gitu. Yang mana? Yang apa? Peristiwanya yang apa? Oh, nggak tahu. Ya, Imam Ahmad Ibnu Hambal itu termasuk ulama di era kekhilafahan Abbasiyah yang beliau di penjara. Tahu nggak di penjaranya kenapa? Nah, karena beliau mendebat Al-Quran itu adalah makhluk. Kok bisa begitu? Asal-usulnya kenapa? Karena khalifahnya, Khalifah Al-Ma'mun itu mentabani hukum syara, itu satu mazhab. Kebetulan waktu itu Mu'tazilah yang diadopsi full. Nah, iya full mazhab. Akhirnya ulama-ulama yang mengatakan Al-Quran ini firman bukan makhluk, di penjara, disiksa. Nah, ceritanya begitu. Jadi kita harus tahu why-nya gitu. Kenapa sih makanan Jawa Timur itu kok pedes-pedes? Kenapa sih makanan Jogja itu kok manis? Ini pasti ada asal mulanya nih. Kenapa di Solo itu nama makanannya ke Inggris-Inggrisan? Harus tahu namanya. Harus tahu, bukan namanya, bentuknya itu ke Inggris-Inggrisan, sok-sok Inggris begitu. Tahu bistik nggak? Selat Solo nggak? Itu kan stik dikuahin itu. Iya. Nah, makanya dari makanan aja sebenarnya kita bisa belajar sejarah. Apalagi kalau jalan-jalan. Saya senang belajar sejarah itu karena dengan belajar sejarah itu mengantarkan saya jalan-jalan ke banyak tempat. Gitu. Ya. Nah, oke, sekarang pertanyaannya adalah teman-teman, nah ini saya mau mengevaluasi mengevaluasi forum saya dulu. Teman-teman belajar sejarah untuk apa? Mengapa? Pengennya apa? Ini dari tadi udah ada tiket gratis loh ya. Please, angkat tangan. Kenapa mau belajar sejarah? Nanti saya kasih tahu alasan saya belajar sejarah itu apa. Kenapa? Nah, ayo. Kenapa kita nanti kalau ingin udah punya anak harus ngajarin anak kita sejarah? Di rumah salah satu waktu sama Mas Husen itu di Bogor saya tanya, Mas, buku recommended yang bagus untuk atlas anak-anak apa? Dikasih rekomendasi atlas dunia itu ada. Tulisannya siapa saya lupa, ada bukunya gede. Anak saya harus belajar itu karena dari situ dia itu akan membuka wawasannya mau belajar sejarah. Nah, Anda nih datang ke sini
Kenapa kok belajar sejarah? Sudah ada yang tahu fakta belum? Di sini ada yang hafidh? Oh ya, namanya hafidh. Masya Allah Mas Roni ini ya. Udah saya note nama Anda, udah saya tanya terus. Ada hafidh? Nah. Oh, kirain putranya hafidh. Ya. Alasan kenapa, contoh misalnya, kenapa saya mau belajar Islam ketika saya SMA dan ketika dikasih pertanyaan begitu, saya nggak percaya, saya nggak langsung percaya. Dan saya dengan metode dengan cara yang sederhana, saya di rumah kebetulan punya Al-Quran terjemah yang punyanya Departemen Agama yang komplit banget, tebel banget itu. Ada daftar isi sama indeks. Nah, saya nggak perlu baca seluruh Al-Quran dulu. Saya baca indeksnya aja, saya peta-petakan. Petanya gimana? Mana yang bahas ibadah, mana yang bahas tentang diri sendiri, mana yang bahas tentang interaksi. Gitu. Ternyata yang bahas masalah ibadah cuma 8%, ini 92%. Dan yang saya pelajari mulai dari SD sampai SMA cuma ini doang. Akhirnya gila ya, ternyata Islam ininya nggak pernah diajarin. Dan ternyata ada loh, dan ternyata kita baca loh di dalam Al-Quran. Surat Yasin, di dalam surat Yasin itu bukan soal cuman ngomongin ibadah sama kematian doang gitu. Gitu. Dan kemudian pada saat saya kuliah, ini saya oprek-oprek lagi, ternyata Al-Quran itu 80% isinya adalah sejarah. 80% di dalam Al-Quran itu semua isinya kisah. Yang perintah, larangan itu cuma 20%. Loh, apakah 80% nggak ada larangan dan perintah? Ada, tapi dikemas di ayat itu dalam bentuk cerita. Kayak misalnya kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Bani Israel itu kan ada perintah dan larangan tuh secara konteksnya, tapi kontennya cerita. Nah, makanya saya tadi tanya yang apa? Ada hafid atau hafidhoh enggak begitu. Jangan sampai ngafalin Al-Quran, ininya nggak paham, gitu. Oke, clear sampai di sini. Mau kita lanjut atau gimana? Lanjut. Apa alasannya belajar sejarah? Nah, ya silakan. Loh, tapi nggak dapat hadiah nanti. Nggak apa-apa. Oke. Ya. Sejarah itu berisi pola-pola. Oke, gimana itu? Jadi pola-pola itu akan mempengaruhi masa depan juga. Bukan hanya belajar masa lalu, tapi digunakan masa depan. Yes, betul. Ini nggak boleh plus ya. Gitu. Jadi sejarah itu asiknya itu begini, bro. Sejarah itu asiknya begini. Ini kita di sini nih. Ini siapa namanya? Agim kan? Abdullah Agim Nasir kan? Panggilannya? Ajim. Nah, ini let's say Agim ada di sini nih. Ajim ada di sini nih. Ketika dia belajar sejarah, dia itu akan lari dulu ke masa lalu. Terus dia belajar di sini. Nah, pada saat dia belajar tentang masa lalu ini, ternyata dia belajar apa? Dia bukan cuma belajar sejarah. Dia di sini bukan belajar sejarah. Niatnya mau belajar sejarah, tapi di sini dia nggak belajar sejarah. Yang dipelajarin apa? Sistem politik, ekonomi, budaya, sosial, militer, geografi. Paling nggak ilmu ini yang kamu bisa dapat. All in. Gitu. Setelah dia belajar ini, Ajim akan membandingkan nih. Oh, belum. Di sini dulu membandingkan dengan present, dengan hari ini. Hari ini politiknya gimana sih? Ini mati lagi ya mic-nya ya. Ekonominya gimana ya? Budayanya gimana ya? Sosial gimana ya? Militer gimana? Geografi gimana? Dia akan membandingkan dengan hari ini. Hari ini gimana? Sistem politiknya plus apa minus? Ini contoh lo ya, bukan berarti minus beneran. Ingat, Anda bikin acara di sini baru perdana. Contoh ya, contoh minus kuadrat. Contoh misalnya, kok ada yang kurang sih?
Kurangnya dikit apa banyak? Banyak kayaknya. Nah, misal ekonominya plus apa minus? Budaya? Sosial? Militer? Geografis? Plus apa minus? Plus, oke, plus. Mas yang jawab plus di belakang saya tanya. Bagaimana proses terbentuknya angin topan atau angin tornado? Enggak tahu. Ya, taifun. Bagaimana proses terjadinya? Kenapa angin tornado itu terjadi? Karena perbedaan drastis antara udara di atmosfer dan bumi. Oke, kita sepakat itu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa udara di bumi itu jadi sangat panasnya ekstrim dan berbeda jauh dengan atmosfer? Iya sih ya. Iya, ya iya gitu. Tapi kan nggak begitu ya. Kenapa menteri di Nepal bisa kebakar? Nah, kodok. Kenapa mas? Kok suhu di bumi jadi panasnya ekstrim? Zaman dulu zaman dulu jarang sekali angin topan, hari ini banyak angin topan. Kenapa? Karena dulu di buminya suhunya distabilkan oleh pepohonan, hutan, dan lain sebagainya. Hari ini hutannya diminus sama ekonomi. Akhirnya secara geografis, gitu. Ketika kita belajar sejarah, hal-hal kayak begitu, itu bisa kita dapetin. Kopi asalnya dari mana? Oke ya. Oke, Gen Z, oke. Dia sini Gen Z, kamu harus pertajam pertanyaannya, perjelas. Minuman kopi ditemukan pertama kali di mana? Oleh siapa? Kalau namanya nggak tahu, minumannya deh. Profesinya tahu. Hah? Profesi penemunya. Apa? Siapa penemunya? Bukan penggembala kambing sebenarnya. Profesinya adalah ulama. Yang dia melihat penggembala kambing, yang ngelihat kambing-kambing yang digembalakan itu, yang nggak obesitas dan aktif, itu adalah yang mengonsumsi kopi. Kejadiannya di mana? Afrika mana? Ethiopia. Nah, Ethiopia. Penemunya yang menemukan itu kan nggak kemudian penggembala ngelihat kambingnya makan kopi, ujuk-ujuk dimakan tainya gitu kan nggak mungkin. Nah, yang melihat fenomena ini siapa? Ulama-ulama dari Yaman. Gitu. Nah, gara-gara belajar sejarah ulama waktu itu belajar jaringan ulama Nusantara dan Timur Tengah, saya nemuin ceritanya itu dari nama kohwah jadi nama kopi itu jalurnya ketemu gitu. Hanya gara-gara belajar sejarah. Kohwah itu bahasa apa? Arab, diimporlah ke Turki, bahasanya berubah menjadi kahwe. Kahwe tulisannya kafe ya. Diimpor lagi sama Turki ke Italia, berubah namanya menjadi kafe. Kafe diimpor lagi ke Eropa Utara, masuk Belanda namanya berubah jadi koffie, ke Inggris jadi coffee. 1602 Belanda mau nanam, bukan 1602, 1680-an Belanda mau nanam kopi di jajahannya di Hindia Belanda. Pelabuhannya turunnya di mana? Di Batavia. Kulinya orang Sunda. Nah, yang biji kopi ini mau diturunkan, ditanya sama istrinya, eta naon? Ye kopi. Nah, berubahlah kohwah menjadi kopi. Ya tapi kalau yang terakhir itu kisah fiktif, saya nggak ngerti. Tapi kira-kira kopi jadi kopi itu, ini kelakuannya orang nggak bisa ngomong F. Gitu. Juga peci itu berasal dari kota Fez di Maroko. Pecinya penjual es krim Turki, merah, itu dari kota Fez Maroko. Orang-orang menjuluki orang-orang yang bertopi merah, ulama-ulama bertopi merah itu sebagai orang Fezi. Orang yang berasal dari kota Fez. Fezi. Misalnya
Ajim al-Kabumaini, misalnya dari Kabumen misalnya. Asalnya mana? Jombang. Oh, Jombang. Nah, al-Jumbangi misalnya gitu. Kan di belakang dikasih Y kan? Termasuk orang yang pakai peci disebut sebagai orang Fezi. Ulama-ulama Turki kemudian masuklah ke Indonesia, rusak namanya gara-gara orang nggak bisa ngomong huruf F sama Z. Berubahlah Fezi menjadi peci. Lidahnya gampangin gitu kan. Ternyata kita belajar sejarah tahu loh kayak begitu. Saya pernah masuk Museum Bahasa Indonesia, keratonnya Raja Ali Haji di Kepulauan Pulau Penyengat. Itu yang boleh masuk dan nge-shoot itu di dunia cuma 2, tim saya sama National Geographic. Ngelihat begituan, oh ternyata bahasa Indonesia itu lahir dari 100 ribu lebih bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Melayu dan lain-lain ya. Jadi nggak ada ceritanya orang Indonesia, udahlah bilang bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa-bahasa ke Arab-Araban. Enggak bro, 100 ribu lebih kata dari bahasa Arab keserap jadi bahasa Indonesia. Itu gara-gara belajar bahasa Arab, jadi tahu sastra, tahu bahasa Indonesia. Itu, serunya bahasa Indonesia itu begitu. Hari ini kita ngomongin krisis, pertanyaannya, krisis apa yang terjadi di masa lalu? Boleh slide-nya diputar? Mohon maaf kalau ada kesamaan peristiwa, itu kehendak Allah, qada Allah ya. Nah, jadi saya kasih judul ini di kala malam, ini ada 10 slide ke-10 tulisannya gede, to be continued. Gitu. Kenapa? Karena ada pembahasan-pembahasan yang kita perlu dalami. Itulah kenapa saya minta papan tulis. Oke, berikutnya kita mulai dari tahun-tahun ke-8, pasti nggak kelihatan. Dan kalau lihat pun harus begini-begini, nanti dibagiin aja. Tahun 503 sampai 530 Masehi ini sedang terjadi fenomena alam yang ekstrim, di mana antara tahun 503 sampai 530 itu, ini dampaknya dulu ya, itu kekeringan di semenanjung Arab, kemudian Arab Selatan mengalami kemarau panjang, debit air tanah, sungai dan waduk itu menurun drastis. Ini kekeringan. Dan uniknya di zaman itu, wabahnya, musibahnya, kekeringan alamnya itu terjadi bukan karena tidak turun hujan. Bukan hanya karena tidak turun hujan, tapi karena ketiadaan sinar matahari yang cukup. Kejadiannya begitu. Nah, sudahlah terjadi kayak begitu, akhirnya terjadi krisis ekonomi di semenanjung Arab, kemudian terjadi migrasi orang rame-rame ke utara karena pengen mencari kehidupan yang lebih layak, bisa bercocok tanam dengan lebih layak. Mereka naik ke timur dekat. Timur dekat itu wilayah Mediterania, Turki, Anatolia, Mesir yang kayak begitulah, dekat-dekat Palestina kalau zaman sekarang itu ya. Mereka pengen pindah ke sana, tapi ternyata di sana juga mengalami hal yang serupa. Penyebabnya apa? Ada di slide berikutnya, tapi saya jelasin dulu. Tahun 541 sampai 549 ini ada namanya wabah Justinius. Justinius itu adalah kaisar Romawi mana? Romawi Barat, Romawi Timur? Timur, Bizantium ya. Kalau Romawi Barat, mohon maaf, malam ini kalau saya ngomong Romawi itu semuanya adalah Bizantium, Romawi Timur. Karena Romawi Barat udah 496 nggak ada. Udah diserang sama kerajaan-kerajaan nggak karu-karuan di Eropa. Nah, Kaisar Justinius ini, dia adalah Kaisar Bizantium yang pada saat itu perekonomiannya itu bergantung pada pertanian. Salah satunya, selain pertanian, kalau pertanian itu pasti gandum, buah-buahan, begitu-begitu, sayur. Kemudian ada yang namanya kemenyan sama mur. Mur itu pernis, tapi pernis alami. Untuk pengawet mayat, untuk parfum, untuk wewangian, begitu-begitu. Nah, dari Bizantium itu mereka punya kebun di Mesir, di Arab dan lain sebagainya. Kemudian perdagangannya itu lewat karavan. Karavan itu gerobak yang gede-gede ditarik sama sapi sama perjalanan laut. Nah, karena pada saat itu iklimnya sangat buruk di dunia, ya. Akhirnya sebenarnya bukan kemudian nanti kita temui pasokan gandum itu menurun karena apa? Di jalur perdagangan ini merebak wabah Justinius atau wabah pes. Jadi selama perjalanan, itu makanan-makanan yang diperdagangkan ini diserang sama tikus. Tikusnya pipis,
beranak pinak, pipis lagi, pup lagi, pipis lagi, dan seterusnya. Dan makanan-makanan yang habis dikencingi sama dipupin sama tikusnya itu tadi dijual, dimakanlah sama manusia. Di situ terjadi wabah pes di wilayah kekuasaan Bizantium dan Persia. Namanya belum Persia, namanya Sasanid. Di sini ada yang nonton filmnya Prince of Persia? Main gamenya? Nah, itu kisah asli perebutan tahta. Sasanid. Itu nanti ketika sudah gonjang-ganjing, mereka pertempuran gede-gedean sama siapa? Sama Bizantium, sama Kaisar Heraklius. Nah, mereka kalah, terjadi pergolakan-pergolakan gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan dunia pada saat itu hancur, terjadi krisis. Penyebab besarnya itu ini. Antara 536 sampai 547 itu terjadi letusan gunung berapi hampir kompak di seluruh dunia. Nah, dulu itu ada penelitian Gunung Krakatau, letusan keduanya itu di antara tahun ini, tapi terus habis itu disangkal karena letusan Krakatau itu tahun 400-an, katanya begitu. Sempat teorinya 530-an ini dia termasuk yang meletus, ternyata enggak. Nah, gunung-gunung yang meletus itu di sekitaran Eropa. Alpen, Eyjaf, Jalajokul, macam-macam begitu, itu meletus, akhirnya mengakibatkan abu vulkanik menutupi atmosfer. Dunia itu gelap berapa tahun? 60-an tahun. Sinar, bayangin, kita hidup 60 tahunan, lamanya sinar matahari itu malu-malu begitu. Itulah kemudian yang menyebabkan pasokan gandum, makanan, kurma, dan lain sebagainya itu turun. Jadi mereka nggak bisa fotosintesis, nggak ada sinar matahari yang cukup. Krisis pangan, krisis segala macam terjadi. Kemudian bahkan ini bukan di Arab aja, ini terjadi di Eropa. Eropa itu karena nggak ada gandum, bahan pembuat roti, bahan baku tepung ya, nggak ada, roti nggak ada, kelaparan. Orang-orang Arab yang tadi ngiranya, oh di Arab ini sudah waktunya kita migrasi ke utara, waktunya kita hijrah ke utara karena di Arab sudah nggak tumbuh makanan, air-air beracun, kering dan lain sebagainya, kita harus moving ke utara. Begitu bergerak ke arah utara, apa yang terjadi? Sama. Nah, diperparah lagi berikutnya, diperparah lagi dengan kondisi ini. Waduh, tambah kecil. Wah. Iya. Tadi itu mohon maaf ya. Iya, ini kan husnudzon ya. Husnudzon pakai hak ya. Saya husnudzon di Masjid Peradaban, namanya Masjid Peradaban Syafaat. Asy-Syafaat ya. Saya husnudzonnya ini mudah-mudahan terjadi nanti gitu ya. Saya ngiranya itu displaynya pakai TV 50 in gitu kan, keren gitu. Tapi ada. Iya kan husnudzon ya nggak apa-apa ya, tapi oke lah, nggak apa-apa lah, biar lebih jelas. Nah, ternyata yang terjadi apa? Ini udah alhamdulillah udah bisa di zoom. Di Najran, di Sasanid, di wilayah Persia, itu ada pemberontakan oleh Dunuwas. Ya, jadi pemberontakan internal. Jadi kita ini nanti siap-siap kita akan disajikan kisah tentang keruntuhan dua negara adidaya. Jadi Rasulullah lahir itu di tengah-tengah krisis global kayak begini. Antara Donald Trump dan, oh bukan ya. Jadi ini adalah, ini yang sebelah sini, slide sebelah sini itu adalah kondisi internal Sasanid atau Persia. Jadi di internalnya mereka terjadi gejolak gitu ya. Karena apa? Karena salah satunya anak resmi dari raja itu nantinya adalah perempuan. Makanya Rasulullah langsung mengutukkan, celakalah putri Kisra itu ya. Pernah baca kisah itu enggak? Yang Rasulullah ngirim surat sama seorang sahabat, begitu sampai ke Persia, kepalanya dipenggal, dipulangin kepalanya itu, suratnya dibakar, tapi yang tersisa
apa? Bakaran suratnya itu nama apa? Lafaz Allah sama Muhammad aja itu kan. Nah, itu salah satunya nanti akan kejadian kayak begitu. Ini di Persia atau di Sasanid. Berikutnya geser, ini yang terjadi di Romawi, di Bizantium. Ini Heraklius belum ada. Heraklius itu nanti naiknya tahun 611 Masehi, barengan sama diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi. Nah, gitu ya. Ini di Bizantium kejadian seperti ini. Nah, ini ada kubahnya Hagia Sophia roboh, kemudian diserang tahun 559. Kemudian 570 Abraha menyerang Mekah. Loh, apa hubungannya antara Abraha dengan Bizantium? Ada yang tahu? Ayo. Apa hubungannya Raja Abraha dengan Bizantium? Apa? Dia itu kayak wakil pertamanya, bukan komandan utamanya yang diutus ke apa namanya? Gimana ya ngomongnya? Ke Yaman waktu itu. Terus tapi nanti dia melakukan kudeta terhadap kepalanya ini, jadi pemimpinnya. Terus intinya marah. Nah, untuk meredam amarahnya itu nanti termasuk membuat tandingan gereja. Membuat tandingannya Ka'bah, tapi ternyata gagal karena dilecehkan ya gerejanya itu, baru nyerang si ini dan Ka'bah. Bapak yang bukan bapaknya apa ya? Yang atasannya Abraha itu adalah di bawah kekuasaannya Bizantium. Oke, betul. 100. Dapat. Oh, boleh minta sama panitia. Anda panitianya soalnya. Gitu. Apakah Anda anak dari ketua? Bukan ya? Iya, bukan anak ketua YN Malang kan? Oh, bukan. Enggak, offset, enggak boleh. Oh iya, kajian pertama di sini. Jadi ini Kaisar Justin II, itu dia punya bawahan. Tahu bawahannya siapa? Orang baik nih. Raja siapa? Yes. Yang nanti akan dimintai pertolongan sama Nabi Muhammad. Ya, dia punya bawahan lagi, daerah kekuasaan kan. Nah, dulu kan di Ethiopia itu wilayah Afrika itu membawahi Yaman juga. Nah, ini itu bapaknya Abraha. Jadi bisa dibayangkan Abraha itu sejahat apa? Bapaknya dikudeta karena dia punya ambisi, punya dendam gitu ya. Kenapa sih orang-orang itu kalau ke Mekah pada rame-rame, duitnya banyak ya, haji segala macam. Gua bikinin deh di sini. Gitu. Oke, kita lihat peristiwanya Abraha. Oh, belum. Peristiwanya Abraha habis ini. Plotnya maju ke depan dulu. Oke. Nah, sebelum Abraha menyerang, kita perlu tahu dulu tentang bagaimana kondisi Arab pada saat itu. Gitu ya. Di zaman Arab pra-Islam itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Kenapa disebut masyarakat jahiliyah? Bodoh dalam artian? Mereka kaya loh. Di saat krisis mereka masih bisa tahan. Ada makan siang gratis. Waduh. Ya. Kenapa kok dikatakan bodoh? Gampangnya dia kayak Nepal, udah gitu. Dia kayak Nepal. Ngejual rakyatnya, ya kan? Ngejual rakyatnya, kemudian di video nih, syong. Ya. Tahu nggak sebutan kafirnya untuk orang Quraisy apa? Ahli kitab atau musyrik? Musyrik. Kenapa kok musyrik? Musyrik itu apa? Menyekutukan? Jadi pertanyaannya, mereka percaya sama Allah nggak? Percaya.
Gila kan? Mereka itu percaya sama Allah, tapi di situ ada Lata, Uzza, Manat. Tuh, akhirnya masuklah paganisme. Ada 630 berhala di Ka'bah pada saat itu. Yang itu nanti roboh semua pada saat Rasulullah lahir begitu. Jadi masyarakat, kenapa dinamakan masyarakat jahiliyah? Karena mereka hidup tidak secara manusiawi gitu. Ada yang tahu Wa'dul Banat? Mengubur anak hidup-hidup. Nah, parahnya itu hanya yang sering kali dikatakan orang Arab jahiliyah itu kalau punya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Tahu nggak cara kawinnya orang sana pada saat itu? Cewek-cewek ini pengen kawin, pasang bendera di depan rumahnya, cowok-cowok yang mau silakan masuk. Terus gimana cara taunya kalau itu bapaknya? Setelah lahir, dicari tahu, Pak dokter hafal banget bagian itu. Begitu sudah lahir, dicari wajahnya yang mirip yang mana, itu nanti dijadiin suaminya. Caranya begitu. Gila, tong sampah, toilet umum bro. Ngeri banget itu, cewek-cewek di zaman itu. Dan seorang laki-laki itu bisa punya istri kayak Wafer Tenggo. Ratusan. Dan kalau suaminya meninggal, istrinya boleh diwariskan, boleh dikawin sama anaknya yang beda ibu. Contoh nih, ada si A, bininya 50 nih, gitu. Bini ke-50 atau yang dinikahin terakhir masih 18 tahun misalnya. Ini si A koid nih, ini kan masih muda. Nah, si A ini, si bini yang ke-50 itu tadi, itu boleh diwarisin sama anak dari ibu yang pertama. Segila itu. Ada yang lebih diskriminasi, lebih rasis lagi, tahu nggak? Anak kalau di Arab, lahir berkulit hitam, yang dilakukan apa? Diurus sampai 3 tahun, laki, dijual. Dijadikan budak. Nah, komoditas anak-anak berkulit hitam inilah yang termasuk penyumbang devisa Mekah pada saat itu yang terbesar selain haji. Makanya kok bisa kayak jual anak bro. Jual. Sekarang nggak ada bahan makanan, oke, nggak masalah. Ada manusia, jual. Jadi kan budak, makanya Bilal itu sendiri kan terah keturunannya yang dinamakan Bilal bin Rabah itu kan hanya ya pemberian gelar kehormatan aja supaya dia diakui sebagai orang yang bebas. Karena literally orang-orang semacam itu pada saat itu nggak ngerti anaknya siapa, karena pada saat kecil dijual itu. Nah itu kemudian mereka disebut dengan masyarakat jahiliyah. Kemudian terjadi praktek paganisme. Padahal nabinya di Arab siapa? Ajarannya sama loh kayak di Palestina, Nabi Ibrahim kan? Ibrahim ada yang di Arab turun Ismail, yang di Israel atau di Palestina dan sekitarnya Ishak gitu, dan turun-temurun begitu kan. Itu mereka sebagian masih memegang ajarannya Nabi Ibrahim, tapi serusak itu. Bayangkan berapa ribu tahun tuh dari Nabi Ismail. Terjadi kayak begitu, termasuk perbudakan juga. Perbudakannya kan ngeri, makanya pada saat eranya Nabi Muhammad gitu ya, sampai Khulafaur Rasyidin, orang-orang yang membebaskan budak itu kan sama Allah dikasih pahala dan derajat yang tinggi gitu kan. Karena memang separah itu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke, nah sebelum nanti masuk ke Abraha, soalnya Abraha itu adalah peristiwa terakhir, peristiwa besar terakhir yang melibatkan dua kekaisaran ini. Apa yang terjadi di Bizantium atau di Romawi Timur? Ekonomi perdagangan dan pertanian yang tadi itu mewah karena mereka itu terlibat perang terus sampai perang terbesarnya 620. Jadi gilanya dua kekaisaran ini apa? Tahun 500 berapa ya? 526 atau 536 saya lupa. Itu bikin perjanjian damai. Namanya perjanjian damai abadi, gila nggak? 540 dilanggar. 4 tahun kayak kelakuannya Zionis kan? Zionis, nggak apa-apa, bebas kan? Boleh kan?
Itu bebas. Baru kalau saya ngomong reshuffle, nah itu baru prit gitu kan. Itu kayak gitu. Jadi sejak tahun 500-an mereka itu dikit-dikit perang, dikit-dikit damai, dikit-dikit perang, dikit-dikit damai. Sampai akhirnya perang habis-habisannya itu 620. Tapi mereka udah miskin, udah amburadul lah. Begitu juga dengan Persia, Sasanid ya. Ekonominya hancur akibat perang, kehancuran politik yang akhirnya Sasanid ini nanti pecah jadi Persia. Tahu tulisannya Persia nggak? Tulisan aslinya gimana? Parthia. Maksudnya apa? Separatis. Jadi Persia itu negara separatis dari Sasanid. Karena kekaisaran Sasanid itu kan gede banget. Nah, terjadi kayak begini, di dalamnya terjadilah Prince of Persia itu, peristiwa-peristiwa yang akhirnya turun ke tahtanya ke anak perempuan, gitu kan? Terus berikutnya, slide berikutnya. Nah, ceritanya ini. Si Abraha ini tadi karena berambisi supaya tempatnya dijadikan sebagai tempat berkunjungnya orang-orang Arab, dia bangun gereja Al-Qulais. Al-Qulais itu artinya penutup kepala, songkok, topi. Itu kenapa dinamakan Al-Qulais? Karena orang kalau ngelihat gereja Al-Qulais itu saking dangaknya, saking tingginya, kupluknya sampai jatuh. Nah, filosofinya begitu, semiotika desainnya begitu. Nah, di kota San'a untuk menyaingi Ka'bah, ternyata berita ini itu kemudian tersebar. Wah, ini Abraha bikin saingannya Ka'bah nih, tapi bikin gereja karena memang dia penganut Nasrani kan, sama kayak Raja Najasyi. Ini nih Abraha bikin bangunan gereja gede begini. Nah, ada orang-orang Badui dari Kinanah nih, orang-orang Quraisy, kurang ajar tuh si Abraha. Mereka berangkat, ya kan, di malam hari mereka berak di situ, kumpulin, oles-olesin ke temboknya gereja Qulais. Marahlah Abraha, ini tanya siapa gitu kan? Ini orang Quraisy. Nah, gitu. Itu sebenarnya bukan pemicu utama. Pemicu utamanya adalah, bayangin, kita bikin bangunan gede-gede, habis miliaran, nggak ada yang datang. Sakitnya itu di mana-mana. Nah, gereja Al-Qulais ini yang diharapkan bisa menarik sebagian pengunjung Ka'bah untuk berpindah agama dari agama Ibrahim ke Nasrani, ternyata nggak berhasil gitu loh. Marah lah, udah kalau caranya begini, udah habis itu gereja gua ditaiin gitu kan, hancurin aja dah Ka'bah gitu. Berangkatlah pasukan gajah itu yang kemudian hari di buku-buku sejarah terutama di Eropa, berangkatnya pasukan gajah ini dinilai sebagai hoaks. Karena mana mungkin gajah itu bisa hidup di padang pasir. Nah, yang mereka lihat padang pasir itu Yaman sekarang, yang mereka lihat sebagai padang pasir itulah Yaman sekarang. Sementara Yaman di masa lalu itu tempat hidup yang bagus untuk binatang-binatang termasuk gajah. Gitu. Berangkatlah mereka ke Mekah. Masuk di Mekah, nah di perkemahannya itu mereka bikin perkemahan, ada unta yang lagi digembala, dirampas sama mereka, 200 diantaranya miliknya Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Apa kata Abdul Muthalib? Udah balikin, urusanmu itu urusan sama apa sih? Kalau urusanmu sama kota Mekah, aku memimpinnya kota Mekah. Tapi kalau urusanmu sama Ka'bah, Ka'bah itu bukan punyaku, kamu ngapain ngambil untaku, balikin. Terus Ka'bah punya siapa? Ka'bah itu punya Allah. Jadi nanti kamu kalau mau ngapa-ngapain Ka'bah, urusanmu sama, itu kata-katanya Abdul Muthalib. Gitu. Saya nggak ngerti apakah ucapan adalah doa itu sudah ada sejak zamannya Abdul Muthalib gitu kan? Karena sama Abdul Muthalib udah ditantang. Kalau kamu mau ngapa-ngapain Ka'bah, urusanmu sama Allah, sama yang punya Ka'bah. Aku nggak ikut-ikut. Kamu mau masuk, silahkan. Itu bukan rumahku, itu bukan tempatku, itu bukan hakku. Itu haknya Allah karena yang bangun itu Allah, nabi-nabinya. Monggo, dah. Jalan tol, silahkan. Penduduk Mekah ngungsi, minggir dulu.
Kita lihat apa yang terjadi sama pasukan Abraha. Udahlah, the rest is history, kita tahu semua suratnya di surat Al-Fil itu. Dan tahu nggak ceritanya kalau kita baca tafsir, Raja Abraha kena lemparan batu nggak? Raja Abraha itu nggak kena. Sama Allah disengajakan nggak kena. Tapi nggak kena aja, dia melepuh seperti daun-daun yang kering. Abraha itu nggak kena. Jadi matinya Abraha itu bukan yang langsung. Saya kalau bayangin ya, Abraha kejatuhan batunya, panas banget kan? Langsung kena otaknya, saraf mati semua, mati. Enak banget ya. Jangan dong. Itu kalau sutradaranya nggak bener itu dibuat kayak begitu. Udah dilempar batu, mati, main villainnya habis gitu kan. Enggak. Sama Allah disiksa dengan apa? Batu-batuannya dijatuhin di sekitar Abraha. Batu-batuan yang jatuh di sekitar aja membuat Abraha jadi kering kayak daun yang dimakan ulat gitu, habis. Dan kita boleh bertanya, terus nasib pasukannya gimana? Ya udah. Bayangin batunya, nggak tahu suhunya berapa itu ya. Itu kejadiannya kayak begitu. Nah, itu adalah akhir dari kisah keangkuhan negara-negara di luar Mekah, di luar Arab, yang kemudian menjadi salah satu pengantar lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oke, ini hadiahnya belum keluar. Rasulullah lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Saya nggak ngomong tahun apa, karena kalau tahun apa, Anda pasti menjawab tahun gajah. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Ya udah ada bocoran 1 tahun. Hari apa? Saya nggak bisa ngasih hadiah pada semua orang, mohon maaf. Jangan Mas Roni lagi lah. Yuk, yang bukan panitia silakan jawab. Yuk. Yes. Senin. 12 Rabiul Awal tahun 51. Oke, kasih tiketnya. Ya. Senin. Tanggal berapa? Enggak, karena saya ngisi suara di salah satu film dokumenter. Kenapa saya bisa apal banget? Karena suaranya begini. Pakai ini nih, mic-nya mantap. Iya, yang bagus. Cek. Mati. Bu Solid, bisa dinyalakan mikrofonnya Bu Solid? Senin 12 Rabiul Awal. Tapi oke lah, kasih hadiah ya. Dari tadi belum keluar. Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Nah, pada saat beliau lahirnya jam berapa? Jangan tanya, pokoknya malam. Lahirnya di malam hari. Nah, di Iran Syah atau sekarang wilayah namanya Iran, itu ada api namanya Atash Behram. Nah, ini kalau ada orang di YouTube tanya sama saya, "Kak, nulis Atash itu pakai ATASY atau ATAS sakarepmu?" Pokoknya ejaannya Shin. Atash Behram. Itu apinya udah nyala lebih dari 1000 tahun. Mati. Habis gitu Raja Kisra, ya, itu 14 balkon, 14 tiang di istananya Raja Kisra, Persia, rubuh. Itu. Habis gitu berhala-berhala itu berjatuhan, termasuk ada di Ka'bah. Habis itu ini ada namanya Danau Sawat. Danau Sawat itu di wilayah Irak kalau sekarang. Itu surut tiba-tiba. Danau Sawat itu surut, kemudian bintang-bintang di langit. Gimana tuh lagunya? La 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 la. Meteor Garden. Nah, itu kejadian tuh. Relate nggak sih Meteor Garden nggak ya? Oh, kita relate. Ya. Itu bener-bener Meteor Garden itu. Bintang-bintang berjatuhan. Kenapa kok begitu? Karena dalam sebuah hadis dikatakan
bangsa jin kalau mereka mencuri dengar tentang pembicaraan goib, masa lalu dan lain sebagainya, itu sama malaikat ditembakin pakai bintang. Ditembakin sama bintang. Dia ditembakin malaikat sama pakai bintang gitu. Jadi kalau pada saat malam Rasulullah lahir itu langit bersinar terang itu karena bintang-bintang, meteor-meteor berjatuhan. Nembakin jin. Pang pakai MP4 gitu. Kalau yang pinter pakai AWM. Enggak, bercanda gitu ya. Nanti anak FF relate gitu. Itu sebagai tanda bahwa pengetahuan jin dan setan tentang hal gaib yang terjadi di masa depan itu diputus semua sama Allah. Gitu. Kenapa? Karena musuhnya Nabi Muhammad ini nggak kaleng-kaleng nanti. Musuhnya beliau itu nggak kaleng-kaleng. Nanti kalau kita lihat, ini sebenarnya kabar baiknya. Ini slide terakhir. Habis ini, next. Nah ini kabar baiknya, ini adalah slide terakhir. Tapi satu slide ini menceritakan 40 tahun kenabian. Itu tadi siapa? Mas Ajim tanya sama saya, Ustadz slide-nya banyak? Enggak, cuman 10. Nah, tapi slide terakhirnya 40 tahun kehidupan Nabi. Gitu. Setelah Rasulullah lahir, begitu ya. Oke, pertanyaan, ini tiketnya cuma 2. Nambah? Tiketnya itu yang satu ada mekanisme khusus nanti ya. Oh, iya. Mekanisme khusus, oke. Yes, pokoknya door prize-nya. Door prize-nya 2 aja? Atau ada door prize lain selain tiket? Tadi kan sudah 1. Nanti satunya saya kasih di akhir aja. Oh, di akhir. Ada tambahan hadiah-hadiah apa gitu? Kayaknya saya MC aja. Oh, gitu. Enggak, kalau antum tak kasihkan, enggak gitu. Ya, ada yang mau cari budak, hadiahnya budak. Enggak. Canda. Oke, ini pertanyaan walaupun enggak ada door prize-nya, tapi bagus untuk pengetahuan kita semua. Siapa orang yang pertama bergembira dan menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Siapa? Iya, bukan kakeknya. Pamannya siapa? Abu Lahab. Iya betul, Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah orang yang membebaskan 100 orang budak, kemudian menyembelih kambing untuk perayaan kelahiran kelahiran keponakannya bernama Muhammad. Ketika gede namanya disematkan di dalam Al-Quran sampai detik ini menjadi orang yang dikutuk sama Allah. Gitu. Itu Abu Lahab sama istrinya gitu. Dia itu bergembira banget ketika Rasulullah lahir. Ponakanku lahir, gitu kan. Bebasin budak 100. Bebas, sembelih kambing, sembelih gitu ya. Tapi ternyata ketika Muhammad diangkat menjadi nabi, menjadi Rasulullah, beliau adalah penentangnya. Begitu. Tapi kita belajar dulu dari masa kecil Nabi Muhammad gitu ya. Nah, di usia masa kecil Nabi Muhammad ini memang dipenuhi dengan peristiwa yang nggak mengenakan ya. Makanya waktu itu saya ngisi acara sama Mas Yokma itu di MCC. Ternyata Rasulullah itu kalau mau kita pelajari, beliau adalah sosok fatherless. Beliau tumbuh tanpa adanya ayah. Kemudian setelah itu ibunya meninggal. Sudahlah kayak begitu, beliau, ibunya, Ibunda Aminah, air susunya nggak keluar. Akhirnya beliau dibawa sama siapa? Ibunda Halimatus Sa'diyah. Rumahnya di mana? Rumahnya di Taif. Taif itu kalau sekarang 2 jam perjalanan dari Mekah. Kalau zaman dulu naik unta nggak tahu berapa lama. Pada saat Rasulullah dibawa ke Taif ini nanti ini cerita atau kisah yang sedikit berbeda, tapi bukan berbeda ya. Tapi tokoh utamanya bukan Rasulullah. Tokoh utamanya yang dicerita ini adalah Ibunda Halimatus Sa'diyah dengan suaminya. Gitu. Nah, ceritanya ketika Nabi Muhammad ini dibawa, tapi kan Ibunda Halimatus Sa'diyah ini masih kerabat sama mereka gitu ya. Untuk disusukan, dirawat, dibawa ke Taif, dan ini nanti di kemudian hari Nabi Muhammad kenapa kok akhirnya dakwah ke Taif? Karena menganggap ini semua di Taif ini saudaraku yang gedein aku mulai dari kecil. Masa sih dia menolak gitu kan? Masa sih mereka menolak? Walaupun akhirnya ditolak, dilemparin batu nggak karu-karuan gitu kan? Nah, pada saat Rasulullah kecil ini, bayi ini dibawa, setiap kaki yang
setiap kakinya unta yang di situ ada Rasulullah, kakinya unta yang lewat, bekas pijakannya tumbuh rerumputan. Perjalanan dari Mekah sampai ke Taif itu menumbuhkan tanaman-tanaman, buah-buahan yang luar biasa lebatnya, yang selama Rasulullah belum lahir itu nggak ada. Makanya kalau sekarang kita ke Taif, itu stroberinya sekepel-kepel begini. Gede-gede. Nah kalau Mas Haji mungkin yang biro umroh, ini nggak ada tiket umroh nih. Seriously bro? Saya tadi baca WA-nya, tiket kelas. Tak cari sampai ke bawah tiket umroh kok nggak ada gitu. Itu buahnya sekepel-kepel begitu. Anggur, kemudian zaitun, apa itu namanya yang kayak bulu-bulu merah itu apa? Saffron. Itu tumbuh di tempat yang dilewati unta yang dinaikin Nabi Muhammad sampai ke Taif itu tumbuh. Beng begitu. Itu baru Nabi Muhammad kecil. Makanya orang-orang Mekah itu senang banget dengan kelahiran Muhammad gitu. Ini kan agak-agak tolol-tolol gimana gitu ya. Ini bocah nih lahir nih, kemudian membawa kebaikan buat kamu senang. Terus dia gede, mendeklarasikan diri sebagai seorang nabi, kamu musuhin. Itu logikanya gimana? Itulah kenapa tadi namanya jahiliyah, salah satunya begitu. Orang Nepal. Rezim Nepal ya, kita sebut aja begitu. Kalau Nepal kan boleh, ya kan? Boleh. Ya, tolong jangan dipancing gitu. Cukup di Nepal saja. Nah, ketika sudah sampai di sana, bayi dijemur tahu ya? Bayi dijemur tiap pagi. Nah, suatu hari pada saat Ibunda Halimatus Sa'diyah sedang menggendong dan menjemur Muhammad kecil, datang 3 orang Yahudi membawa senjata tajam yang lengkap gitu ya. Datang ke sana kemudian tanya, mana bapaknya anak ini? Gitu. Oh, suami saya maksudnya? Iya, bapaknya anak ini. Iya, ada di dalam. Tolong panggilkan. Panggil, tanya, benar kamu bapaknya anak ini? Iya betul, saya bapaknya. Oh ya sudah, gitu kan. Terus ditanya sama Ibunda Halimatus Sa'diyah. Sama Ibunda Halimah ditanya, kenapa kamu nanyain bapaknya anak ini? Aku dapat kabar dari penduduk Mekah bahwa lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin kemarin, itu seorang anak yang punya ciri-ciri Nabi. Dan bapaknya katanya udah nggak ada, dia anak yatim. Karena tertulis di Taurat sama Injil, Nabi Muhammad itu yatim, ya kan? Lahir tanpa ada bapak, gitu, mirip seperti Isa. Udahlah begitu, di bagian punggung Nabi Muhammad, di tulang belikat sama di tulang apa ini? Tulang inilah di bawahnya leher itu ada tanda bahwa itu Nabi yang dicirikan di Taurat sama Injil. Gitu. Si orang Yahudi ini bilang sama Bunda Halimah, kalau seandainya kami menemukan anak ini adalah anak yang yatim, tak pisahkan kepala sama badannya. Ngomong begitu. Oh enggak kok, ini bapaknya ada kok. Ya udah begitu. Jadi ternyata impostornya Rasulullah itu sudah ada sejak beliau masih kecil. Orang yang berusaha ngebunuh beliau. Ada 3 kali percobaan. Satu itu tadi anak kecil waktu beliau masih kecil, kedua pada saat di Madinah, ketiga diracun. Diracun tapi gagal. Tapi ternyata kegagalannya diracun itu pada saat Rasulullah menjelang wafat, itu bagian yang misalnya racunnya apa gitu ya, arsenik atau apa yang kena di bagian organ tubuh beliau itu terasa sakit gitu. Nah, jadi 3 kali percobaan pembunuhan Nabi Muhammad oleh orang Templar, kesatria Templar. Kalau kita ingat kajian saya 2 tahun yang lalu tuh, entah kenapa saya diboikot yuk ngaji Malang ya, 2 tahun yang lalu gitu kan. Ya, setelah menyampaikan sejarah Zionis, padahal itu pun belum selesai gitu. Nah, itu sejarah itu diceritakan kembali di seri yang ini. Itu masa kecil beliau, ya. Sampai kemudian beliau itu tumbuh dewasa, tidak seperti tumbuh remaja, mohon maaf ya, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Kalau anak-anak pada umumnya suka main, suka kalau ada konser-konser itu nonton, ada sound horeg itu nonton, beliau nggak nonton gitu. Jadi pada saat di Mekah itu ada sound horeg, beliau ditidurkan sama Allah. Ya bukan sound horeg juga lah ya, pokoknya ada pesta-pesta, ada pertunjukan-pertunjukan, beliau ditidurkan sama Allah. Ditidurkan. Nah sampai masuk usia remaja, beliau menjadi pedagang dan penggembala, ya. Di umur 13 tahun atau 12 tahun,
beliau ini ikut perjalanan dagangnya Abu Thalib, bapaknya Ali. Ikut perjalanan itu, kemudian sampai di Syam. Nah, ibu-ibu, Khadijah itu janda atau gadis tua? Yakin? Janda bukan. Nikahnya lo 40 tahun. Ya. Jadi peristiwanya ada hubungannya dengan kisah Rasulullah ke Syam, ketemu dengan pendeta Bukhara. Nah, yang menginformasikan itu adalah Warokoh. Tahu Warokoh? Ya, Warokoh. Warokoh itu adalah sepupunya Khadijah. Khadijah itu ini bilang sama Warokoh sebelum Rasulullah melakukan perjalanan ke Syam. Warokoh kan? Masa saya mau panggil Jim gitu, nggak mungkin. Tolong sampaikan nama paman. Nah, siapa yang disebut paman? Pendeta Bukhara. Pendeta Bukhara itu adalah salah satu paman dari Khadijah, walaupun dia beda jalur ibu. Jadi dua pupu, kakeknya kakak beradik. Nah, gitu. Jadi paman dari kakek yang berbeda gitu. Tapi kakeknya itu bersaudara. Tanyain sama paman di Syam, coba suruh ngecek Muhammad ini bener nabi yang dinubuatkan atau bukan. Gitu. Warokoh berangkat, serius. Jadi bro, Khadijah ini udah ngincer Rasulullah sejak kecil. Sejak Rasulullah kecil maksudnya, diincer. Disampaikan kepada Bukhara, nanti akan ada rombongan dari Arab begini jumlahnya sekian orang, di situ membawa satu anak kecil. Pada saat datang, pendeta Bukhara ini menemui di satu restoran, rumah makan gitu ya, atau kedai gitu ya. Begitu rombongannya Abu Thalib masuk, kedainya ditutup, jendela ditutup, pintu ditutup. Blek. Ditanya, rombonganmu cuman ini? Iya, cuman ini. Bukannya kamu bawa anak kecil? Oh iya, ada anak kecil tapi nggak penting, dia saya suruh jagain unta. Ikat untamu di pohon, anak kecilnya suruh masuk. Diikat pohon, Nabi Muhammad masuk gitu kan. Terus pendeta Bukhara tanya, mana bapaknya anak ini? Aku bapaknya. Bohong, kamu bukan bapaknya. Bapaknya anak ini udah mati sebelum dia lahir. Kok kamu tahu? Iya. Ibunya udah meninggal juga kan? Habis ngelahirin? Iya. Kamu pamannya kan? Anak ini yatim piatu kan? Iya. Kamu selama perjalanan dari Arab ke sini teduh terus kan? Ada awan yang mengikuti kamu? Tak tunjukin, nih di balik badannya Rasulullah dibuka setengah badan, ditunjukkan tanda-tanda kenabian di punggung dan di bagian ini tulang apa sih ini namanya? Lupa aku. Selangka. Di antara tulang selangka ada tandanya, di punggung juga ada stempel kenabian. Tanda lahir bentuknya jangan GR. Saya di punggung ada tanda lahir. Apakah saya Nabi ke-26? Ya, enggak. Udah habis bro, udah. Pokoknya ada tanda di punggung sama di tulang selangka. Nih, keponakanmu ini, Pak Thalib, dia adalah nabi yang dinubuatkan. Jinca yo? Gitu kan? Jinca. Udah, sekarang yang kamu harus lakukan adalah kamu jangan berdagang di Syam. Kalau kamu ke Syam, kamu jangan bawa ini. Sekarang kamu pulang, karena di Syam kamu sudah ditunggu sama orang-orang Yahudi. Anak ini keponakanmu mau dibunuh. Pulanglah. Mereka nggak jadi berdagang di sana. Nah akhirnya di usia-usia remaja ini makanya Nabi Muhammad itu jadi gini, pesan saya buat yang punya anak ini punya pertanyaan yang macam-macam, kasih jawaban. Jangan dibilang, alah kamu ini anak kecil mau apa? Kok pengen tahu aja urusan begini urusan begitu ya? Jangan dibegitukan. Kasih tahu, kasih tahu. Ada yang cerita itu ya, apa bedanya anak-anaknya orang Yahudi sama anak-anaknya orang Muslim? Kalau anak-anaknya orang Muslim tiap hari ditanya, parentingnya Muslim, ibu-ibu selalu tanya, nah tadi di sekolah belajar apa? Hafalan surat apa? Gitu ya. Kalau orang Yahudi tanyanya, nah tadi kamu di sekolah tanya apa? Gitu. Karena kalau anak kecil tanya, berarti dia menyimak pelajaran gurunya dan dia kritis kembali ke soal berpikir dan literasi itu tadi. Bedanya di situ.
Gitu. Anaknya cerdas gitu ya. Nah, Rasulullah ini juga termasuk anak-anak yang cerdas. Dia melihat kondisi masyarakat Arabnya kayak begitu tadi, riba, perdagangan manusia dan lain sebagainya kayak begitu. Beliau itu memisahkan diri, uzlah, menjauh dari masyarakat. Naiklah beliau ke Gua Hiro, ke Jabal Nur. Jabal Nur itu hari ini kalau saya mendaki itu 45 menit. Itu udah ada trapnya kayak Gunung Bromo gitu loh. Cuman trapnya muter begini. Nah, kita naik Jabal Nur itu, tapi jangan siang ya. Kalau siang itu, tak akuin, lu emang napak tilas Rasulullah beneran gitu ya. Panas kan. Jadi lakukan malam hari, saya melakukan waktu itu malam hari, naik ke atas, dan Masya Allah waktu itu ada peristiwa ketakutan saya sama kucing hilang. Gara-gara di Jabal Nur. Kok bisa? Bisa. Jadi ceritanya, kita habis naik nih, naik di Jabal Nur. Nah, di puncaknya Jabal Nur, kalau kita persis berdiri di puncak, itu kita bisa lihat Mekah 360 derajat. Gitu. Tapi Gua Hironya turun dikit lagi. Rada melesek-melesek begitu Gua Hiro. Tapi ada fenomena yang bagus di Gua Hiro. Nah, ceritanya kan, di situ, di puncak itu ada sajadah, ada musola, tapi dia open space gitu ya, nggak ada atapnya. Saya sholat nih 2 rakaat di situ, tahiyat akhir bro. Nggak tahu dari mana, kucing nemplok tidur di sini. Padahal saya itu setengah mati takutnya sama kucing, geli saya sama kucing itu, wah begitu. Saya kalau sekarang berani, udah gendong, udah ngapain, ternyata gara-gara itu doang gitu. Saya tahiyat akhir, di belakang banyak orang yang ngantri juga untuk sholat. Ditaruh mana muka saya kalau saya lompat gara-gara kucing gitu kan. Jadi kebetulan saya punya muka nggak kayak Abraha tadi cari muka sama Bizantium bangun Al-Qulais gitu kan. Itu. Nah, habis dari situ kemudian kita turun dikit, jalannya agak kita ngelompat-ngelompati batu, sampailah kita di bukan bangunan, tumpukan batu yang bayangkan tinggi saya 175 segini, saya sholat nunduk. Jadi kalau sholat saya begini. Nah, itulah tingginya Gua Hiro. Jadi cuma segini. Jadi kalau saya begini jedak begitu. Jadi sholatnya begini. Gitu. Saya sholat 2 rakaat juga di situ. Rakaat pertama saya sholat, bangun saya dari sujud, duduk di situ, bro. Itu ada pemandangan yang keren banget dan kalau nggak dikasih tahu orang nggak akan notice. Jadi penutupnya Gua Hiro itu ada 3 batu, 1, 2, 3. Nah, di antara pertemuan 3 batu itu ada celah kecil banget segini. Dan tahu yang kelihatan dari lubang sekecil ini apa? Ka'bah. Saya bener-bener, itu kan sama mutawif saya ya. Sama mutawif saya gitu. Saya bilang, Bang, Abang tahu nggak sih kalau dari sini kita bisa lihat Ka'bah? Yang bener Bang? Iya, coba sini. Nih. Iya, Masya Allah, saya tahunan jadi mutawif, saya nggak ngerti. Kalau dari sini bisa lihat Ka'bah, Bang Ahmad ini sholatnya nggak lihat ini ya, nggak lihat sajadah. Enggak, ya kelihatan aja gitu, yang lihat nunduk bawah begini, tapi ya wajar kan ketika sholat pandangan kita ke depan dikit begitu kan. Nggak apa-apa kan, orang lihatnya tetap ke Ka'bah, bukan ke cewek gitu kan. Seret gitu. Ini keren banget, jadi itu satu view yang keren banget. Jadi saya kemudian begini, pantesan Rasulullah nyari view itu di sini. Bukan cuma properti yang view-nya harus bagus gitu kan. Jadi berkontemplasi itu view-nya juga harus bagus gitu. Dan Ibunda Khadijah, bayangin, dari kira-kira usia Rasulullah 25 tahun sampai 40 tahun itu berapa tahun? 15 tahun. Setiap hari mengantarkan makanan untuk Muhammad. Dari bawah naik ke Jabal Nur. Ngantar makanan sehari 2 kali. Siang sama menjelang malam, ngantar makanan untuk suaminya. Dan itu adalah kisah kenapa Khadijah itu sudah ngincer Rasulullah sejak kecil. Kenapa? Karena suatu hari Khadijah itu ketika malaikat Jibril datang, turunlah surat Al-Alaq 1-5, Rasulullah turun, gemeter kan? Demam badannya? Ya mau nggak demam gimana? Gitu kan, ketemu sama malaikat Jibril dikasih begituan, kasih ayat gitu. Al-Quran itu kan kalau dijadikan amanah dia lebih besar dari gunung Uhud gitu kan. Itu dikasih sama Rasulullah, kemudian Rasulullah
masuk, nah saya nyebutnya udah Rasulullah nih karena udah dilantik kan beliau. Kalau tadi masih Muhammad cerita sebelumnya. Rasulullah masuk rumah cerita sama Khadijah. Ditanya, kamu kenapa wahai suamiku? Aku tadi, kamu kalau tak ceritain pasti kamu nggak percaya. Loh kenapa? Aku kan istrimu, cerita aja nggak apa-apa. Kata-kata pertama Rasulullah apa? Ngelihat wajahmu aja, setengah masalahku hilang. Gitu. Dia, wah gitu ya. Tapi Khadijah habis ini ngeri bro perjalanannya bro. Kenapa sayangku? Tadi aku di Gua Hiro di Jabal Nur ketemu sama malaikat Jibril, aku dikasih ayat Al-Quran. Khadijah, bayangkan nih, istri yang normal, suaminya kayak begitu, pulang, ketemu sama makhluk goib entah dari mana, kira-kira tanggapan Anda gimana? Mungkin akan sama dengan istri-istri Nabi terdahulu. Ah gila lu Tuhan lu, gila suruh bangun kapal di atas gunung, gila Tuhan lu gitu kan, istrinya Nabi Nuh kan gitu. Kemudian kata-katanya Khadijah apa? Suamiku, ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak lama. Artinya apa? Khadijah tahu Muhammad adalah calon Nabi. Untuk itulah Khadijah menikah dengan, setelah ini kamu mau apa akan aku, kamu mau minta apa dari aku untuk agamamu, monggo, all in. Nah Rasulullah habis itu apa yang dilakukan? Ganggu nyamuk, serius. Rasulullah, yang dilakukan Rasulullah setelah badannya demam, apa yang dilakukan? Beliau tidur dikasih selimut. Pas dikasih selimut itu Khadijah pergi kemana? Ke rumahnya Warokoh. Sayangnya Warokoh ini memang beliau sosok yang sudah tua ya. Sosok yang sudah tua, jadi nggak banyak diceritakan di Sirah Nabawiyah. Beliau banyak membantu perjuangan Rasulullah, nggak diceritakan, memang udah renta banget. Kemudian diceritakan kepada Warokoh, peristiwa 20 tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu, malam ini telah terjadi, suamiku telah diangkat menjadi nabi. Gitu. Nah pada saat Khadijah pergi inilah turun wahyu kedua. Apa wahyu kedua? Surat Al-Mudaththir. Qul ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Orang demam kayak begitu, suruh berdiri, copot selimutnya, berdakwahlah. Itu yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kenapa sih Rasulullah, coba contoh begini. Ketika Rasulullah berdakwah, saya mau tanya dulu. Perintah sholat 5 waktu itu kapan? Pada saat Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu kapan terjadinya? Ya wis, nggak hafal tanggalnya, udahlah, oke lah, nggak apa-apa lah. Peristiwa Isra Mi'raj itu pasca kejadian apa? Meninggalnya Ibunda Khadijah dan Paman Abu Thalib. Galau beliau kan? Ini kalau orang Nabi udah galau begini saatnya healing kan? Sebelum jadi Nabi healingnya ke Gua Hiro, setelah jadi Nabi healingnya Baitul Maqdis sama Sidratul Muntaha. Bayangkan, perintah sholat itu datang bertahun-tahun setelah Rasulullah berdakwah. Kenapa perintah sholat itu tidak datang pertama? Kenapa perintah yang pertama datang itu disuruh membaca, disuruh berdakwah, habis itu yang didakwahkan Allah itu atau Tuhan itu satu. Hanya Allah, tidak ada Lata, Uzza, dan Manat. Artinya apa bro? Nabi Muhammad ngajak kita untuk berpikir. Ilmu pengetahuan dulu. Bukan ilmu pengetahuan. Taraf berpikir manusia harus dinaikkan dulu. Kenapa sih bocah perempuan lahir kamu matiin, kamu kubur hidup-hidup? Bukankah dia juga manusia? Bayangin, kalau seandainya semua orang Arab, ya, semua orang Mekah ini nggak mau punya anak perempuan. Semua anak perempuannya dikubur 15 tahun kemudian. Anak-anakmu perjaka mau cari istri di mana, bro? Itu dakwah yang nggak perlu dalil, tapi ngajak kita berpikir. Iya ya, ngapain ya? Ibuku perempuan, aku lahir dari perempuan, nenekku perempuan. Seandainya aku nggak punya anak perempuan, nanti anak laki-lakiku atau anak laki-laki seumurannya menikah dengan siapa? Itu hal yang logis, dipikir dulu. Makanya agama Islam itu ngajarin kita mikir dulu.
Kenapa kok berhala? Kenapa kamu harus nyembah berhala? Kenapa ada Lata, Uzza, dan Manat? Zamannya Ibrahim nggak ada Lata, Uzza, dan Manat, mereka hidupnya baik-baik saja. Sumur Zam-Zam nggak ada Lata, nggak ada Uzza, nggak ada Manat, baik-baik saja, cukup Allah doang. Nggak dalil dulu. Makanya surat Madaniyah dengan surat Makkiyah banyakkan surat Madaniyah. Dalil belakangan, mikir dulu sekarang. Begitu sudah tauhid ini didakwahkan, terjadi peristiwa Isra Mi'raj, jebret, baru perintah sholat. Tahu nggak? Ketika Rasulullah ditawarkan jabatan di Mekah, penawarannya apa? Jabatan, terus wanita, harta, terus apa? Yang keempat apa? Pengobatan. Bukan. Yang keempat tawaran apa? Iya, kan jabatan itu, Mas Bro. Ya. 2 menit. Really, bro? Dulu itu 22.30 dari sejarah Palestina, tapi mungkin karena itu saya diboikot 2 tahun. Oke lah, Oke. Tawaran keempat dari Darun Nadwah. Tahu Darun Nadwah ya? Anggota dewan. Nah, parlemen Mekah. Bukan 3 huruf itu, bukan, beda, bro. Beda. Kalau Darun Nadwah itu gedungnya kubus, kotak. Kalau yang 3 huruf itu kura-kura. Beda, jangan disamakan ya. Walaupun sama gitu. Tapi kan kita pertama nih di sini nih gitu ya. Gitu. Oleh pejabat-pejabat di Darun Nadwah, apa tawaran keempatnya? Besok kami Darun Nadwah, kalau kamu mau kami angkat jadi petinggi di antara kami, mulai besok kami akan sholat. Kami akan mengikuti sholatmu. Tapi besoknya lagi lusa, jangan larang kami menyembah Lata, Uzza, dan Manat. Tapi kami sholat kok, 5 waktu kamu perintahkan, sholat kami. Tuh. Mencampurkan hak dan batil gitu kan ya? Gitu. Itu tawaran kepada Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah dakwah itu nggak langsung perintah sholat dulu, nggak langsung syariat dulu yang dikasih. Tapi apa? Ngajak berpikir dulu, benerin akalnya dulu. Nah, kemudian kembali, ini ceritanya masih belum dakwah Rasulullah ya. Ceritanya belum dakwah gitu ya. Kembali ke Bang Ajim, karena waktu saya habis. Nah, gitu kan? Makanya saya tadi WA sama Mas Yokma, Mas ini kayaknya materi nggak selesai gitu, tapi nggak apa-apa. Bentar, yang Persia saya hapus dulu. Ini saya hapus. Nah, ceritanya Bang Ajim, kenapa dia harus belajar sejarah? Nih, masa depan. Ternyata ketika Bang Ajim itu melihat fakta bahwa hari ini minus, ini minus, ini minus, ini minus, ini minus, ini plus, plus minus. Nah, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan hari ini untuk memperbaiki keadaan sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Rasulullah sehingga di masa yang mendatang semuanya berubah jadi plus. Tujuannya belajar sejarah itu begitu. Fahimtum? Ceritanya seperti itu. Itulah pentingnya kita belajar sejarah, pentingnya kita mengulik krisis yang terjadi di zaman Rasulullah sebelum Rasulullah lahir. Makanya Persia sebenarnya belum nampak krisisnya itu kalau belum diceritakan pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj nanti pada saat Rasulullah Isra ke Baitul Maqdis, itu Baitul Maqdis kan masih diperebutkan tuh sama Romawi sama Persia. Masih terjadi perang di situ. Habis gitu Rasulullah menceritakan tentang Baitul Maqdis, kemudian menceritakan juga tentang Konstantinopel dan Romawi Barat itu kan, itu masih ada kisah-kisah itu. Nah, tapi paling tidak dari malam hari ini kita bisa belajar apa-apa yang minus di sini, itu karena apa? Karena mereka tidak mau karena mereka
Saya coretan pertama tadi beneran. Saya karena ngelihat ini ya, don't judge spidol by its cover gitu kan. Saya ngejudge spidol ini by cover. Bagus, tapi ternyata nggak keluar tintanya. Karena mereka, udah kelamaan lah. Mereka tidak menggunakan akal. Terjadilah krisis. Anak mengkudeta bapaknya, ini mengkudeta itunya, terjadi krisis ini, terjadi krisis politik, perang dan lain sebagainya, ngancurin perekonomian dan lain-lain, termasuk di Arab terjadi kayak begini, bapak bunuh anak perempuannya, perempuan dinikahi dengan cara seperti itu, laki-laki. Makanya Islam itu nggak pernah ngajarin poligami, Bu. Nggak pernah. Makanya kemarin siapa yang habis metong ditembak itu? Charlie Kirk. Dia kan ngomong kan, Muhammad is a warlord that married 9 years old girl, gitu kan, dia ngomong begitu. Dia nggak baca buku sejarah. Karena apa? Karena budaya di tahun-tahun itu cewek nikahnya sebelum 10 tahun. Gitu. Kitanya aja membayangkan dengan dunia modern gitu kan. Mereka tidak menggunakan ini sehingga terjadi kerusakan. Datanglah Nabi Muhammad di situ, di sini ya, di tengah-tengah ini, yang kemudian Nabi Muhammad ini benerin dandani, apa bahasa Indonesia dandani itu ya? Memperbaiki akalnya manusia. Begitu. Dan hasilnya nanti apa? Slide selanjutnya. Nah, ini. Gitu. Ceritanya nanti kalau di materi kelanjutannya kita akan membandingkan salah satunya kondisi Masjid Nabawi pada saat Umar bin Khattab baru menaklukkan mana? Baitul Maqdis. Jadi petinggi-petingginya ketika datang ke Madinah, ini masjidmu, yakin? Mana khalifahmu itu? Yang lagi nyandar itu? Gitu. Dan itu ternyata kalau yang sudah pernah umroh di Masjid Nabawi itu akan ada tiang ya. Di depan tuh ada tiang, ada tulisannya Aisyah, terus apalagi ya Aisyah. Yang paling saya ingat Aisyah. Terus ada Utsman atau siapa gitu, saya lupa. Ada beberapa nama di situ, Ustuwanah namanya. Nah, kenapa yang paling saya ingat itu adalah Aisyah? Karena tiang itulah yang membuat Aisyah cemburu di malam hari. Jadi Rasulullah kalau sholat tahajud, sholatnya di depan tiang itu. Gitu. Jamaah umroh rebutan sholatnya di mana? Enggak. Kalau orang jamaah umroh rebutan sholatnya di mana? Mepet pagernya makam Nabi itu kan? Di tempat itu begitu dulu saya masuk, wah nggak ada yang di sini, ini bekas sujudnya Rasulullah. Itu rasanya nggak karu-karuan. Dan ternyata pertemuan-pertemuan kenegaraan itu diselenggarakan di masjid seluas 300 meter persegi. 9 istri Rasulullah itu hidup di kawasan seluas 2000 meter persegi di sekitaran Masjid Nabawi itu. Dan nanti ada kenapa ini dinamakan pintu Jibril, ini pintu Baqi, ini pintu wanita dan lain-lain. Jadi pintu Jibril itu salah satunya malaikat Jibril kalau masuk ke rumahnya Rasulullah itu ada pintunya sendiri, terus menyampaikan wahyu di dalam rumahnya. Itu kisah-kisah di materi to be continued itu tadi. Jadi nanti kalau saya nggak jadi di boykot ya, nah insya Allah saya bisa sampaikan materi-materi saya lagi. Tapi kita sampai pada episode pertama ini di mana ternyata segala bentuk kerusakan manusia, segala bentuk kerusakan di muka bumi itu adalah karena manusia meninggalkan akalnya. Dan perlu kita garis bawahi, kita nggak mendewakan akal, bukan, tapi ternyata Islam itu adalah agama yang sangat dekat dengan akal. Termasuk pertanyaan pertama kita adalah, kenapa kita memilih Islam? Kenapa kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita? Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah.